Selama kuartal keempat, alhamdulillah kita mampu mencatat pertumbuhan investasi sebesar 314,8 triliun rupiah. Secara Q&Q antara perbandingan kuartal ketiga dan kuartal 4 itu tumbuh 2,3%. Tapi secara year on year itu tumbuh sekitar 30,3%. Jadi bayangkan pertumbuhan investasi kita itu sebesar 30,3% dikaitkan dengan tahun kemarin. Penyerapan tenaga kerja yang kita lakukan pada kuartal keempat itu adalah sebesar 339.879 orang. Ini di luar UMKM, di luar hulu migas, dan di luar sektor keuangan. Sekali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa investasi ini di luar sektor keuangan, di luar hulu migas, dan di luar UMKM. Nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana UMKM. Data yang kedua adalah perbandingan antara PMA dan PMDN. Secara PMA kita, FDI kita 55,6%. Ini tumbuhnya cukup besar sekali. Ini salah satu negara yang pertumbuhan PMA-nya tertinggi. Di mana Q&Q itu tumbuh 3,7%, tapi secara year on year dibandingkan dengan tahun 2021 itu sebesar 43,3%. Ini adalah progres kerja kita semua yang tidak main-main, karena saya bersyukur kepada rakyat Indonesia juga bisa menjaga stabilitas opini politik yang tidak terlalu berlebihan sehingga investasi kita bagus. Kemudian PMDN kita itu juga secara Q&Q, jadi PMDN kita total 44,4%, Q&Q 0,5% tumbuh tetap dibandingkan dengan kuartal ketiga. Year on year itu 17%. Nah, ini adalah komposisi dari realisasi investasi sebesar 314,8 triliun rupiah. Nah, yang kedua teman-teman, ini antara Jawa luar Jawa. Kemarin Bapak Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Dan ini adalah persentasenya. Di Jawa itu sebesar 47,8% atau setara 150,6 triliun, tumbuh secara year on year 32,1%. Dan luar Jawa itu sebesar 52,2%, tumbuh 28,7%. Ini juga mencerminkan bahwa konsistensi pemerintah lewat arahan Bapak Presiden untuk membangun Indonesia sentris betul-betul terjaga juga dalam konteks realisasi investasi. Karena kita tahu bahwa investasi adalah instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan sekaligus untuk sebagai faktor penetrasi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga tidak kita membangun Indonesia itu Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Ini perintah Bapak Presiden. Kami tidak mempunyai visi misi, tapi gizi harus dikasih, kira-kira begitu. Nah kemudian di sektor apa saja, teman-teman? Pertama sektor pertambangan sebesar 39,8 triliun. Ini terkait dengan Freeport, ya. Kemudian beberapa investasinya yang di Gresik. Ini Pak Tony Wena sebagai Presiden Direktur Freeport juga terima kasih atas kontribusinya. Ya, kemudian masuk di sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya. Itu nomor 2, tapi angkanya cuma sekitar beda 0,4 triliun aja, 0,5. Kemudian transportasi gudang telekomunikasi 36,8 triliun. Kemudian industri kimia dan farmasi dan perumahan kawasan industri. Jadi ini punya korelasi yang sangat bagus sekali. Teman-teman bisa membayangkan bahwa ketika kita melakukan penetrasi pada sektor-sektor industri, hilirisasi, maka dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat masif. Dulu waktu saya masuk di BKPM punya tantangan besar itu adalah sektor jasa yang paling besar. Dan saya selalu dipertanyakan waktu itu, kenapa sektor jasa yang paling besar, sementara kita tahu bahwa maksimal terhadap penciptaan nilai tambah itu tidak bisa kita lewatkan dari sektor jasa. Nah kemudian, gabungan antara PMA dan PMDN. Yang pertama Jawa Barat, ini. Yang kedua adalah Sulawesi Tengah. Yang ketiga DKI, yang keempat Jawa Timur, yang kelima Banten. Nah, kenapa Banten? Banten ini baru masuk nih. Banten ini sekarang hasil dari realisasi investasi Lotte.
Di sana ada petrochemical, kawasan petrochemical yang salah satu terbesar nanti di ASEAN. Itu yang dulu pernah investasinya mangkrak, macet, kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahun, dan sekarang alhamdulillah sudah realisasi. Kemudian kalau lokasi PMA-nya aja, coba minta lokasi PMA-nya aja mana? PMA-nya aja. No, mana PM-nya aja? No. Lokasi ini, ya. Enggak dong. Ini oke. Kalau PMA-nya saja, nomor 1 adalah Sulawesi Tengah. Nomor 2 adalah Jawa Barat. Nomor 3 adalah Maluku Utara. Nomor 4 Banten. Nomor 5 Jawa Timur. Jadi, teman-teman media, bahwa kalau kita melihat dari FDI yang masuk ke kita, maka Sulawesi Tengah nomor 1, 33,7 triliun. Maluku Utara nomor 3. Dan lihat rata-rata pertumbuhan dari daerah-daerah ini, pertumbuhan ekonominya pasti akan jauh lebih baik. Karena memang selain didorong dari belanja konsumsi dalam negeri, selain didorong oleh spending pemerintah, tapi memang investasi juga cukup bagus. Kemudian kita masuk ke negara mana saja sih yang masuk dalam 10 besar di kuartal keempat. Yang pertama adalah Tiongkok. Nomor 1, 3,3 miliar US dollar. Kemudian Singapura, 2,7 miliar US dollar. Hong Kong, 1,6. Kemudian Malaysia dan Amerika. Ini Malaysia, teman-teman, jangan terkecoh. Ini mohon maaf, ini bukan uangnya orang Malaysia. Tapi ini adalah Malaysia dijadikan sebagai hub untuk melakukan investasi dari Korea. Lotte itu hubnya di Malaysia. Jadi jangan kita pikir bahwa ini uangnya orang Malaysia. Enggak. Indonesia punya duit mungkin lebih banyak gitu kira-kira. Ini beda-beda tipis lah dengan Singapura ini jadi hub. Ya, jadi Singapura ini juga jangan dikirain bahwa ini uangnya Singapura semuanya. Ini jadi hub juga. Ini. Yang berikut adalah Amerika. Amerika ini terkait dengan kontribusi hilirisasi dari smelter di Gresik untuk Freeport yang untuk mengelola tembaga dan emas. Kemudian adalah smelter DME, pembangunan DME dari Amerika Serikat yang ada di beberapa tempat termasuk di Sumsel. Ini coba minta 10 besarnya dong. Oh nanti ya, nanti di sana. Entar aja nanti aku balik.